kita Bapak Pendeta Alcin Wijaya. Iya, sebelum saya sampaikan kaleidoskop ini ya tentang gereja kita, saya mau kita memberikan sorak-sorai yang begitu meriah kepada Tuhan Yesus. Ya, yes, haleluya, haleluya. Namamu ditinggikan Tuhan, namamu yang dimuliakan, namamu yang selalu dipuji, disembah, dihina, dan namamu yang selalu ada dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, tolong dihidupkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan coba menyampaikan ini supaya Bapak Ibu semua sebagai anggota jemaat GBI Eklesia yang tadinya di Taman Palem Lestari sekarang menjadi Citra 5 ya, supaya saudara-saudara tahu di situ. Kita bisa lihat di situ ya, ada pertama yang sebelah ini ya, tahun 2007. Tahun 2007 itu sekitar bulan Oktober itu dari Semanan Pusat, Semanan di GB Eklesia di Semanan yang tadinya pusat itu ya, kemudian membuka cabang yaitu di Taman Palem Lestari. Pada saat itu belum saya yang dipercayakan untuk sebagai koordinator. Pertama koordinator, kemudian penanggung jawab, baru nanti jadi gembala ya, gembala jemaat. Itu bulan Oktober tepatnya. Berjalan dengan waktu sampai sebelum tahun 2017. Saya secara cepat saja ya, karena nanti bisa sampai jam 12 malam ini. Masih banyak ini ya. Saudara mau tahu kan ya? Ini harus tahu nih. Ya. Akhirnya saya diangkat. Ketika waktu itu saya masih pengurus di pusat Semanan. Ibu Geraldine juga sudah pernah khotbah di sana di wanita ya. Iya. Jadi di situ. Nah, waktu itu memang sementara sifatnya dari pusat mengirim orang-orang yang untuk melayani, membuka di Taman Palem. Nah, akhirnya Bapak Gembala menanyakan kepada semua pengurus yang hadir, di sini siapa yang mau di Palem? Dia tanya, kalau yang mau di Palem, mau melayani di Palem, ya sebagai koordinator ibadah, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Saya juga nggak angkat tangan, nggak mau. Ya, mungkin karena di sana udah gede tempatnya, besar, mungkin. Tapi singkat cerita, tiba-tiba suara dari dalam saya ini datang kepada saya. Kamu di Palem. Kamu di Palem. Apaan sih, nggak mau. Saya pikir saudara-saudara perlu ketahui, saya mendapat karunia suara bukan di sini, tapi di sini. Seperti suara hati saya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kepekaan sehingga saya bisa tahu itu suara dari siapa. Apakah suara hati saya atau suara dari si kuasa gelap atau dari Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang percaya. Ya. Dan suara dari Roh Kudus itu pasti berulang-ulang. Ya, saya udah tolak, nggak mau. Saya diam aja. Udah sampai selesai, wah nggak ada. Udah sampai pulang. Begitu di mobil, saya lagi nyetir mobil, jalan gitu. Tiba-tiba muncul lagi, kamu di Palem. Kamu di Palem. Kamu di Palem. Wah, saya bilang apaan? Enggak mau. Enggak lah. Udahlah, saya udah di pusat aja. Saya bilang di Semanan aja. Ya, singkat cerita akhirnya saya ingat, yaitu yang tadi itu Yunus. Ya, itu Tuhan ingatkan saya itu. Aduh, nggak mau saya. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau kalau nanti sampai saya ini ya ditelan sama ikan besar. Artinya saya akan ditelan oleh keadaan dunia ini yang begitu ya luar biasa, yang mengerikan.
Tapi untung saya dengaran itu firman. Kemudian saya terima. Saya bilang, iya Tuhan, saya mau di Palem. Singkat cerita pokoknya saya akhirnya di Palem. Ya akhirnya saya diutus ke Palem. Terus koordinator, terus naik, terus. Dan memang Tuhan mau pakai. Saya bilang kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan bekali saya. Pasti Tuhan bekali saya. Ya, saya waktu itu kalau boleh saya cerita itu, khotbah aja berecetan, ngomong aja berecetan. Pokoknya itu bahasa Jakarta berecetan, berecetan. Kacau ya. Nggak enak lah, orang istri saya aja sampai protes terus. Saya, kamu ngomong apa sih tadi di atas? Aduh, sampai saya bilang, menyakitkan sekali, sakit memang. Memang kalau lagi sedang dibentuk sama Tuhan sakit. Ya seperti yang dialami oleh Ibu Tamara. Ya, akhirnya terus berjalan sampai 2017 ruko. Itu ruko dikasih gratis pakai. 2017 tiba-tiba dia datang. Dan memang itu karena kami berdoa terus ya. Berdoa supaya dikasih tempat. Dikasih tempat sama Tuhan. Karena apa? Saya bentar lagi ibadah disuruh berhenti ibadahnya. Aduh, saya takut sekali. Bilang, wah, karena saya pikir gini, kalau ibadah nih ya sampai dibubarin, diberhentiin, kayaknya Roh Kudus gak ada itu. Karena kalau ada Roh Kudus tuh, kalau ada Tuhan di situ, kalau Tuhan yang berkehendak, siapa yang bisa? Hah? Sekalipun dia raja apa di dunia ini, presiden yang apa, nggak bakal bisa, percayalah itu. Itu saya keyakinan saya begitu, ya. Jadi saya nggak mau, saya minta sama Tuhan, saya berdoa, ya. Berdoa, Tuhan bikin yang punya ruko, pokoknya mesti keluar. Udah 10 tahun saya kasih, pindah. Sampai saya dibawa ke notaris dibikin. Kalau nggak pindah dikasih denda apa segala macam. Ya nggak apa-apa, bikin aja. Saya terus berdoa, tapi Tuhan menghibur saya. Aku mau bawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jadi saya berdoa aja. Puji Tuhan akhirnya tahun 2018 pindah ke 2 ruko. Ya. 2 ruko juga, itu juga 2 ruko, tapi ini 2 rukonya lebih panjang, lebih luas gitu ya. Ya memang kalau dari Tuhan gitu. Enggak yang makin kecil, enggak, makin besar ntar. Ini juga gereja, nanti ini segini dulu Tuhan tahu. Dan saya menyadari segini aja juga udah harus benar-benar ya bayar harga itu. Ya, nanti ini akan menjadi besar. Saya melihat kok, saya dikasih mata rohani melihat jiwa-jiwa yang berdatangan kepada Tuhan di gereja. Bukan karena hebat saya, karena Tuhan. 2018 sampai 2022. Akhirnya terus boleh diklik. Ya, tahun 2022. Nah, ini nih perjalanannya. Visi ya diberikan tahun 2000, dibilang begini. Gereja Tanah Fasos. Waktu itu lagi kita mau doa itu apa? Doa fajar, ya mau doa keliling di depan itu. Kami lihat ruko. Ya, yang lain cuman lihat-lihat gitu ya. Saya lihat, wah ini mereknya. Yang tadi gambar pertama itu. Kemudian saya bilang, waduh kalau dari sana sampai sana Tuhan kasih, wah baru nih jadi gereja nih rukonya. Udah nggak ada apa-apa. Begitu berjalan waktu, tiba-tiba Tuhan bilang, gereja Tanah Fasos. Tuhan bilang, Tanah Fasos. Ya, Tuhan bilang Tanah Fasos. Saya bilang Tanah Fasos, kayak waktu begini Tanah Fasos, di mana ya bisa dapat Tanah Fasos untuk di gereja di Tanah Fasos? Emang masih ada apa? Tadi Pak Tony, dia karena harus ke Bandung mengunjungi rekannya lagi sedang sakit keras, ya. Jadi dia tidak bisa bersama-sama. Tadi mungkin ada beberapa yang lihat saya foto bersama di sini. Kemudian dia kembali ya, dia bilang dia nggak enak. Memang dia tadinya mau hadir, cuma karena waktu yang ini. Ya akhirnya ya itu saya bersama dengan Pak Tony dan terus ini biar cepat ya. Kan sambil baca kan udah ya. Begitu ini Tanah Fasos benar nih. Saya tanya sama Pak Tony ini nih. Pak Tony kan banyak kenal itu. Oh ada. Mau? Iya mau. Dikasih lah. Tadinya di Taman Palem Lestari, di Blok C.
itu ternyata sudah ada orang yang memohon. Itu. Nah tadinya mau diberikan. Eklesia mau ya? Ya udah, nih mau dikasih. Tapi kompensasi. Hah? Wah nggak mau dah. Saya bilang enggak. Saya nggak sanggup itu. Singkat cerita pokoknya nggak jadi. Ya udahlah biarin, Palem udah ada yang Taman Palem Desrei Blok C udah ada yang dapat. Ya berarti Tuhan pilih dia. Ya udah bukan itu. Tahu-taunya Citra 5. Singkat cerita pokoknya terus Tuhan kasih moto dia tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat bersama Yesus pasti. Ya, terus itu dikasih sama Tuhan. Begitu saya sampaikan di Semanan sana, saya sampaikan kepada yang kayak kampanye aja katanya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat bersama Yesus pasti. Wah, saya bilang nih, jangan main-main nih, ada Yesus pastinya. Mungkin kalau tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu kata-kata yang Yesus pasti. Makanya saya saksikan sampai banyak yang bilang, oh, udahlah, Alcin, jangan ngomong dulu, kalau udah dapat tuh baru ngomong, baru saksikan. Oh enggak, ini iman saya, karena Tuhan yang taruhkan di dalam saya. Tanah Fasos. Ya, itu kita jalanin akhirnya mulai tahun 2015. Saya bersama Humas itu, Pak Tony Priyatna, Humas GB Eklesia, mengajukan. Terus klik, biar cepat. Ya, ayo cepat nih. Udah mau maghrib nih. Setelah ada visi, ya, yaitu gereja di Tanah Fasos, saya bersama seluruh pengurus mulai mengadakan doa. Disertai doa puasa secara ini pribadi, juga secara pribadi bersama-sama maupun doa keliling. Kita kelilingin nih. Kita ingatkan itu waktu zaman dulu tuh yang dia kelilingin sampai orang itu. Kelilingin sampai rubuh. Iya, ini kita kelilingin tanaman ini rubuh-rubuh, benar-benar aja dia habis tuh semua. Rata jadi bangunan ini. Iya, kita kelilingin. Sampai saya keliling 7 kali. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus, tanah ini menjadi tanah Fasos yang menjadi gerejamu, terbangun di tanah ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang suruh, pasti terbangun. Ya, saya begitu terus. Itu ya, kita doa tuh, itu ya. Itu ada tuh doa tuh. Tadi yang bawa pujian kan itu juga tuh doa keliling tuh, rajin tuh doa keliling tuh ya. Terus. Ini akhirnya dapat gambarnya. Dapat gambar nih bulan April 2019. Ya. Mulai tuh. Terus. Ayo. Ini, dengerin ini lagu. Ayo dengerin lagu. Coba tolong biar nyala lagunya. Ayo. Aduh, saya senang dengan lagu ini. Kenapa nggak bisa nyala? Tadi udah dicoba kan? Bisa nyala? Ayo. Ini dia. Keluarin. Yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Bangun iman tuh. bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kalau kita dapat rumah gereja di Tanah Fasos nih, kalau yang namanya Alcin Wijaya bersama keluarga adalah orang kaya, mungkin orang bilang begini, nggak heran dia banyak duit. Pastilah dia bisa. Ini. Saya adalah orang yang hidup cukup dari Tuhan. Sederhana. Ya, apa yang ada pada saya, pokoknya yang bisa saya bisa buat untuk Tuhan. Saya bersembahkan. Ya. Kalau saya orang kaya nggak heran begini. Tapi orang lain yang nggak tahu, mereka bilang begini, wah itu Pak Alcin orang kaya. Wah. Makanya mereka nggak heran begini. Kita nih yang keluarga yang keheran-heranan. Aduh, waktu lagi dibangun aja itu tuh, waktu lagi dibangun itu. Sebelum dibangun banyak sekali tantangan, bahkan dari kalangan sendiri. Waktu dibangun kita keliling, jalan kita liatin. Saya kalau terharu, bukan saya nangis sedih. Saya bilang, Tuhan siapa saya ini? Siapa jemaat GBI Eklesia Taman Palem
Siapa kami? Kami tidak masuk hitungan. Tapi Tuhan berikan ini. Dan Tuhan perlihatkan. Tuhan pilih saya bersama keluarga, bersama seluruh pengurus aktivis untuk boleh melihat gedung ini dan bahkan langsung ibadah. Terus klik. Iya. Ini cucu saya yang teriak-teriak. Saya bisa baca itu teriakannya. Cepetan, Grandpa. Iya, sedikit lagi ya, cu. Sebentar ya. Nah ini nih 10 April saya dibangun. Tuh lihat ada saya kan? Sama istri. Wah istri saya juga nih tiang doa. Ya. Selalu berdoa, selalu kritikin saya. Pokoknya saya adain. Tapi bagus. Jadi saya bertumbuh. Walaupun sakit. Pastilah, jujur. Kalau bilang gak sakit, bohong itu. Pasti gak enak ya. Bahkan rasanya pengen ngamuk, marah, tapi ingat Tuhan. Ntar kalau saya begini, gak dikasih lagi sama Tuhan. Kata Tuhan, apa kok kamu marah-marah dikasih tahu? Udah, gak usah dah. Ditarik aja, beres, gak dapet. Ya, nah ini terus. Ayo biar cepet. Ayo, klik lagi. Nah ini, tuh bukti-buktinya tuh ya. Ini dari survei dari Kepala Sudin, tata ruang dan seterusnya ini. Ya, jadi kita nggak sembarangan, nggak main sembarangan apa gitu ya. Wah semuanya nih ada suratnya, penunjukan terus. Ayo, nah ini dia. Nah ini Pak Tony nih. Jadi udah terima kunci, dia serahkan kepada saya nih kuncinya. Makanya saya langsung bawa itu kursi itu. Kursi saya bawa untuk mau doa dulu. Ya mau doa di sini, mengucap syukur dulu. Terus, ya. Terus, ini bulan. Terus kemudian renovasi itu mulai. Renovasi itu. Tadi depannya kan nggak begitu ya. Terus direnovasi ini sampai begini tuh. Ya, terus. Terus. Ya, akhirnya pada ibadah 30 April selesai itu. 1 Mei kita mulai ibadah pertama. Perdana tuh ibadah. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dong, 1 Mei itu ibadah loh. Sampai hari ini ya. Iya, akhirnya kami ibadah. Ya, berbagai macam orang mengatakan macam-macam lah. Saya kalau cerita panjang ya. Ntar kalau mau tahu lebih ringkas, lebih mendetil, ketemu saya aja ngobrol. Waduh, banyak ntar asal nggak capek aja dengerinnya. Soalnya saya ini memang pengkhotbah ya, jadi ngomongnya banyak. Gitu. Terus klik. Ya ini akhirnya kita bayar. Disuruh kontribusi. Mereka banyak nggak dapet, mereka yang nggak dapet karena nggak tahu peraturan baru. Nah kalau kami ini tahu peraturan baru, harus kontribusi. Itu kalau dulu enak. Ya pokoknya berebutan tuh. Wah siapa yang kuat, siapa yang menang dapat. Kalau sekarang enggak. Waktu itu nih saya ingat betul, waktu rapat ditanya, waduh. Terus kata teman saya yang humas nih Pak Tony, bilang aja iya udah. Jangan pakai nawar apa ya, ntar bukan apa-apa dikasih orang lain katanya. Makanya begitu tanya, apakah GBI Eklesia sanggup untuk membayar ini kontribusi sebesar 100 juta? Seharusnya 99 berapa, tapi dibulatkan 100 juta. Sanggup Pak? Siap. Wah, udah diketok. Ada ininya juga, ada hakimnya juga. Cak gitu. Jadi nggak, wah sanggup. Tek. Ya udah sanggup udah. Terus sanggup nih. Tuh tanda tangan dah. Saya tanda tangan langsung. Cet sama ketua BPAD. Ya, tanda tangan di situ. Udah salaman. Sah. Terus tuh dia surat-suratnya. Sekarang ada pada saya surat-suratnya. Ya. Jadi kalau saudara-saudara tuh lihat di depan ada spanduk, warga mana saya nggak tahu tuh yang nggak setuju gitu. Saya nggak tahu, saya bingung. Karena saya kenal banyak warga-warga di Citalima. Dia bilang warga mana? Nih saya warga Citalima. Enggak. Kita mah setuju, sangat setuju ada gereja katanya. Jadi bingung itu yang bikin nggak tahu tuh. Aduh lawan Tuhan itu saya kasihan itu.
Ya, ngeri. Karena sudah ada korban. Ini saya kasih tahu. Ketika saya saksikan saya dipanggil oleh pengurus RW, satu orang. Saya saksikan dia gini, dia bilang saya, anak Tuhan lu padahal, tapi dia sakit hati. Saya nggak usah sebutkan gerejanya, pasti kenal. Sama lu, GBI lu. Dia bilang begini, Alcin jangan ngomong Tuhan-Tuhan, emang kita setan. Udah jangan ngomong Tuhan katanya, emang kita setan. Oh bukan, ini saya saksikan. Karena dia tuduh saya, katanya ini saya yang bangun. Padahal ini pengembang yang bangun. Wah enak kalau dari Tuhan mah. Tuhan tahu nggak ada duitnya, paling bisa renov juga lumayan ini habisnya. Ya. Nah itu, saya dengar, saya pikir pas di mediasi sama kelurahan, saya nggak tahu itu. Kok dia nggak hadir ya? Katanya beberapa waktu saya dikasih tahu. Lagi telepon, berdiri, jatuh, pulang nggak tahu kemana pulangnya. Ayo klik. Ini yang terakhir. Rancangan Tuhan. Jadi GBI Eklesia Citra 5 ini bukan karena hebatnya Pak Alcin, bukan karena hebatnya Humas, Pak Tony, bukan juga hebatnya donator-donator. Ini ada beberapa yang saya undang donator. Selamat datang. Mana nih? Donator. Nggak ada yang mau ya bilang. Saya donator. Ya, terima kasih ya sudah hadir, sudah memenuhi undangan. Tuhan Yesus berkati, pasti Tuhan Yesus limpahkan. Limpah-limpah. Jadi gini, ini ada karena rancangan Tuhan untuk GBI Eklesia Taman Palem Lestari menjadi GBI Eklesia Citra 5 kepada hambanya Pendeta Alcin Wijaya dan keluarga dan seluruh pengurus dan serta seluruh jemaat. Yang kedua karena visi Tuhan, gereja di Tanah Vasos, gereja di Tanah Vasos kepada hambanya. Yang ketiga, diperkuat supaya tetap semangat, tetap terus jalanan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, bersama Yesus pasti, yang ditaruhkan Tuhan kepada saya dan seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem Lestari yang sekarang GBI Eklesia Citra 5. Dan yang paling terpenting doa dan puasa. Ya, terus kemudian yang kelima, Tuhan akan berikan jiwa-jiwa beribadah di GBI Eklesia Citra 5. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Klik. Akhirnya selamat ulang tahun. Ini ulang tahun GBI Eklesia Citra 5 ini berarti kita adalah gereja-gerejanya Tuhan ya. Jadi ini adalah ulang tahun kita. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya, maju terus, tetap setia dan semangat beribadah. Dan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin.